Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab, dan insya Allah pada kesempatan ini mempelajari terkait dengan grammar atau tata bahasanya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Secara garis besar, fi'il atau kata kerja ada beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan fi'il madhi, yaitu yang menunjukkan pekerjaan yang telah lewat. Yang kedua ada yang disebut dengan fi'il mudhari, yaitu yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Yang ketiga ada fi'il amar, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan. Dan yang terakhir ada fi'il nahyi, yaitu kata kerja yang menunjukkan larangan atau perintah untuk meninggalkan. Jadi secara makna fi'il nahyi ini kebalikan dari fi'il amar. Jadi fi'il nahyi adalah perintah, tapi perintah untuk meninggalkan. Kalau fi'il amar, perintah untuk melaksanakannya. Sedangkan secara bentuk fi'il nahyi itu yaitu lebih dekat ke fi'il mudhari. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Kita sekarang akan disesuaikan dengan domirnya Cuman fi'il amar dan fi'il nahyi ini hanya berlaku secara makna bagi mukhatab saja. Nanti kalau mukhatab hanya ada 6 anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan karena ada yang sama yaitu antuma, maka jadi jumlahnya ada 5. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama domir anta, fi'il mudhari'nya adalah taktubu. Maka fi'il amar dari taktubu tersebut adalah uktub. Lihat perubahannya. Jadi dari taktubu berubah jadi uktub. Nah ini sesuai dengan domirnya Itu seperti tadi disebutkan huruf akhirnya dijazmkan. Sedangkan di sini ciri jazmnya adalah sukun. Kenapa? Karena domirnya menunjukkan mukhatab mufrad Domir mufrad mukhatab. Fi'il nahyinya ini lebih mudah lagi. Kalau fi'il nahyi tinggal memasukkan la nahyi ke dalam bentuk fi'il mudhari, kemudian ujungnya disukunkan. Kalau fi'il mudhari'nya seperti ini, atau kalau dalam bentuk kalimat jika fi'il mudhari belum bertemu dengan apa-apa di ujungnya seperti ini, belum bertemu dengan wawu, belum bertemu dengan nun, dengan wawu jama, alif tasniyah, atau iya mutakalim atau iya muannasah, maka ciri jazmnya dengan sukun. Dan yang selanjutnya domir anti. Domir anti fi'il mudhari'nya adalah berbentuk taktubina. Dari taktubu berubah jadi taktubina. Coba kita perhatikan Taktubina di sini ada ya muannasah. Ya muannasah. Maka kita lihat fi'il amarnya perubahannya jadi seperti apa? Uktubi, yakni ujungnya dibuang nunnya. Uktubi, dibuang nunnya, ya-nya tetap ya yang sukunnya. Kemudian huruf yang awalnya diganti dengan hamzah dengan diberi tanda dhamma, maka jadi uktubi. Kemudian fi'il nahyinya ujungnya sama seperti fi'il amar Jadi dengan membuang nunnya, dan membentuknya dari fi'il mudhari hanya dengan mendatangkan la nahyi ke dalam fi'il mudhari, kemudian ujungnya huruf nunnya dibuang, dihadfin nuni. Kemudian antuma, domir antuma bentuk fi'il mudhari'nya itu taktubani. Nah, ini ada alif.
alifnya disebut alif tasniyah ya. Maka apabila ada alif tasniyah ya, fi'il amarnya seperti ini, sama dengan yang ada ya muannasah. Jadi dengan membuang nun ya, maka jadi uktuba. Fi'il nahyinya juga sama ya, ujungnya sama dibuang nunnya, sedangkan awalnya sama dengan mendatangkan la nahyi pada fi'il mudhari tersebut. Kemudian dalam dhamir antum kita lihat antum ini menunjukkan jamak mukhatab. Ini bukan sebagai pengganti nun, bukan ya, hanya didatangkan sebagai pembeda antara wawu jamak dengan antara bentuk jamak dengan mufrad. Sama dalam fi'il nahyinya juga ya, yaitu dengan membuang nun dan mendatangkan la nahyi pada fi'il mudhari tersebut. Kemudian karena ini jamak didatangkan alif, sama seperti tadi, sebagai pembeda antara jamak dengan mufrad. Kemudian yang terakhir yaitu antunna. Antunna yaitu jamak mukhatab muannas. Kalau antum tadi jamak mukhatab mudzakkar, kalau antunna jamak mukhatab muannas. Nah, maka bentuk fi'il mudhari'nya seperti ini. Taktubna. Bagaimana fi'il amarnya? Nah, kalau fi'il amarnya ya, dalam bentuk seperti ini ujungnya tidak berubah, hanya dirubah dalam bentuk amarnya saja, yaitu huruf awalnya saja ya. Hanya dirubah dari awalnya saja, sedangkan akhirnya tidak berubah, artinya tidak dijajemkan ya, tidak berubah. Kemudian fi'il nahyinya juga sama ya, tidak berubah. Coba perhatikan, taktubna ada la taktubna, nah ini tidak berubah ya. Tuh, khusus dalam antuna. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Ini untuk lebih menjelaskan lagi ya, sebagai penjelas. Nah, sini dari contoh yang tadi, anta taktubu uktub la taktub perubahannya. Maka penjelasannya ya, ciri jazmnya dengan sukun, yaitu ciri jazmnya dengan sukun. Coba perhatikan, nah ini ya, ini sukun, yaitu jika huruf akhir dari fi'il mudhari yang asalnya dari fi'il mudhari belum bertemu dengan wawu jamak, alif tasniyah ataupun ya muannasah. Nah, berbeda dengan ini anti ya, yang dominan anti taktubina, maka bentuk fi'il amarnya uktubi, bentuk fi'il nahyinya la taktubi. Nah, ini penjelasannya, ciri jazmnya dengan membuang huruf nunnya. Dan antuma perubahannya taktubani, uktuba, la taktuba, juga sama ya, ciri jazmnya dengan membuang huruf nunnya. Dan yang ketiga, yang domirnya antum ya, fi'il mudhari'nya taktubuna, maka ciri jazmnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan membuang huruf nunnya. Nah, sedangkan yang ini, yang satu ini antunna taktubna. Nah, ini ya, taktubna ini ujungnya tidak berubah ya. Uktubna la taktubna, tidak ada perubahan ujungnya, jadi hanya berubah awalnya saja ya, perubahan menjadi amarnya. Nah, ada lagi ini yang ciri jazmnya berbeda, yaitu saya contohkan di sini ya, biar paham kalau bertemu dengan kalimat seperti ini ya, kalimat yang seperti ini. Jika fi'il mudhari'nya seperti ini ya, tarmi itu mu'tal akhir ya,
Jadi huruf akhirnya bukan huruf soheh, tapi mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu baik itu huruf akhirnya ya, waw atau alif, maka fi'il amarnya itu jika belum bertemu dengan waw jama, belum bertemu dengan alif tasniyah, belum bertemu dengan ya muannasah, maka ciri jamnya itu dengan membuang huruf akhir. Nah, ini huruf akhirnya ya-nya dibuang. Yang tadinya tarmi jadi irmi, la tarmi, dibuang huruf akhirnya. Contoh lain misalkan tahsya ihsya, la tahsya. Nah, ini ya penjelasannya. Setiap fi'il mudhari yang huruf akhirnya bertanda doma, ya. Nah, seperti ini bertanda doma, ya, dan tidak bertemu dengan waw jama, alif tasniyah, ya muannasah, maka ciri jazmnya dengan sukun. Kemudian yang tiga ini, yang domirnya anti, antum, antum, yaitu setiap fi'il mudhari yang di akhirnya ada ya, nun, alif, atau ya tambah nun, alif tambah nun, dan waw tambah nun, gitu ya. Maka ciri jazmnya dengan membuang huruf nun tersebut, ya. Jadi huruf nunnya, nah ini nun ini dibuang. Nah, adapun kalimat yang seperti ini, tarmi, ini setiap fi'il mudhari yang huruf akhirnya mu'tal itu waw, ya atau alif, ya. Maka ciri jazmnya dengan membuang huruf akhir, ya. Itu jika domirnya domir anta, gitu aja, ya. Itu saja mungkin ya pertemuan pembelajaran kali ini, dan selanjutnya kita akan mencoba, ya, atau kalian harus mencoba supaya lebih paham untuk mengerjakan latihannya. At-tamrinat latihan. Imla'il faragh bi kalimatil af'alil munasibat. Isilah yang kosong dengan kata-kata fi'il, ya, atau kalimat fi'il yang sesuai, yang cocok, ya. Yang pertama, coba perhatikan, ya. Anta, kemudian di sini contohnya hanya ada fi'il mudhari'nya saja, contohnya tanduru. Maka yang kosong ini fi'il amarnya dan fi'il nahinya bentuknya bagaimana dari kata tanduru ini. Kemudian yang kedua, domirnya anti. Nah, fi'il mudhari'nya kosong. Yang ada di sini contohnya fi'il amarnya unsuri. Nah, fi'il nahinya juga kosong. Jadi yang kosong ini fi'il mudhari'nya dan fi'il amarnya diisi. Kemudian yang ketiga, antuma, yang isi fi'il nahyinya. La tadkhula, maka fi'il amar dan fi'il mudhari'nya bentuknya seperti apa? Dan ada fi'il mudhari'nya dalam bentuk domir antum, tadhabuna, maka ini fi'il amarnya dan fi'il nahyinya silakan diisi. Dan yang terakhir, ya, antunna, sini hanya ada fi'il amarnya, ijlisna. Nah, fi'il mudhari' dan fi'il nahyinya silakan. Nah, ini semua, ini supaya kalian lebih paham, silakan dibuatkan tabel seperti ini. Kemudian dari tabel tersebut, nah yang kosong-kosong ini silakan dikerjakan untuk lebih paham lagi dengan melihat contoh-contoh yang tadi yang telah dijelaskan. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Syukron walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.